Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanus salam, selamat datang di channel Sketsa Islam, sebuah channel yang akan mengangkat kisah-kisah Islam yang menarik, yang disuguhkan melalui goresan sketsa yang dapat menjadi inspirasi dan motivasi umat Islam dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Jangan lupa saksikan video-video kami yang lain dengan mengklik playlist video yang ada di channel ini. Setan adalah makhluk terkutuk yang tidak pernah lelah menyesatkan manusia menuju kebinasaan. Ia menjerumuskan manusia dengan tipu daya wanita, harta, serta kedudukan mulia di hadapan manusia, yaitu tahta atau kekuasaan. Senjata paling ampuh yang dimiliki setan adalah wanita. Bahkan iblis saat bertemu Nabi Yahya alaihissalam pernah berucap bahwa wanita adalah zimatnya. Jika saja wanita itu bukan keturunan Adam, pasti aku akan sujud kepadanya. Begitu ampuhnya wanita untuk dijadikan senjata, menghancurkan keimanan manusia, bahkan pada sebagian orang paling zuhud sekalipun. Begitu juga yang dialami seorang rahib yang sangat terkenal kezuhudannya dalam beribadah. Dia bernama Barseso, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Setan menguasainya dan menjatuhkannya ke dalam perbuatan-perbuatan kotor, hingga menghanguskan amal ibadahnya, merampas keimanannya sehingga menjadikan ia kafir setelah beriman. Tidak hanya itu, bahkan Barseso menjadi penyembah setan di akhir hayatnya. Berikut adalah kisahnya. Dikisahkan bahwa dahulu ada 3 orang laki-laki yang hendak pergi berperang di jalan Allah, tetapi mereka khawatir akan adik perempuannya. Maka bermusyawarahlah mereka bertiga untuk menentukan kemana ia harus menitipkan adik perempuannya. Jika dititipkan pada raja, mereka khawatir adik perempuannya akan diperistri oleh raja. Jika dititipkan kepada orang kaya, mereka khawatir orang itu tidak amanah, sehingga salah satu dari mereka memberikan masukan, bagaimana jika kita titipkan adik kita kepada ahli ibadah, seorang rahib yang terkenal kezuhudannya, yaitu Barseso. Mereka pun akhirnya sepakat, karena menurut mereka itu adalah keputusan yang paling masuk akal di antara pilihan yang disebutkan di atas. Kemudian dibawalah adik perempuannya itu ke sebuah tempat ibadah milik Barseso dan dijelaskanlah maksud dan tujuannya, yaitu untuk menitipkan adik perempuannya selama mereka berperang di jalan Allah. Mendengar permohonan ketiga lelaki itu, sang rahib Bani Israel itu pun menyanggupi, karena bagi dia menolong orang yang berjihad di jalan Allah terdapat pahala yang besar. Hari demi hari berlalu, sang rahib selalu mengantar makanan untuk perempuan itu dan menaruhnya di pagar rumah perempuan itu tinggal. Setiap kali makanan ditaruh, Barseso menimpuk pintu rumah itu dengan batu kecil sebagai isyarat bahwa makanannya telah berada di depan pagar rumah. Rahib Barseso adalah seorang yang ahli ibadah, sehingga ia benar-benar menjaga cara-caranya dalam perilaku terhadap wanita yang bukan mahramnya. Tetapi setan tidak serta-merta menyerah untuk menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Mulailah setan membisikkan tipu dayanya ke hati sang rahib. Wahai Barseso, jika kau hanya menaruh makanan di pagar rumah, niscaya orang-orang yang punya pikiran jahat akan tahu bahwa di rumah itu ada wanita yang tinggal sendirian. Pasti itu akan membahayakan wanita yang diamanahkan padamu. Taruhlah makanan itu di depan pintunya, kemudian ketuk pintu agar dia tahu. Hanya itu, kemudian pergi. Rahib itu pun mengikuti bisikan setan dengan menaruh makanannya di depan pintu. Hari-hari berikutnya, setan kembali membisikkan tipu dayanya. Wahai Barseso, seperti itukah engkau memperlakukan wanita yang telah diamanatkan kepadamu? Harusnya kau mulai ajak bicara dia. Siapa tahu dia dalam keadaan sakit dan membutuhkan obat-obatan. Cukup dari belakang hijab, tidak lebih dari itu. Sang rahib itu kembali mengikuti bisikan setan dengan mulai menanyakan kabar dan hal-hal tentang keluarga dari belakang hijab. Kemudian minggu demi minggu berlalu. Iblis pun mulai membisikkan lagi ke hati sang rahib. Wanita itu memiliki suara yang lembut. Pasti
Wanita itu cantik seperti suaranya. Kenapa engkau tidak bicara langsung tanpa hijab? Lagi pula, engkau kan sudah berumur. Tidak mungkin dengan tingkat kesolehanmu engkau bisa tergoda. Lagi-lagi sang rahib mengikuti langkah-langkah setan. Begitulah setan menggoda manusia, tidak langsung kepada intinya, tapi sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, hingga pada tujuan sebenarnya. Begitu juga makna wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwah bermakna langkah-langkah, step by step, tahap demi tahap, sehingga tanpa sadar manusia sudah berada di jurang kebinasaan. Waktu terus berganti dan berlalu. Sang rahib sudah terbiasa untuk keluar masuk rumah yang ditinggali wanita itu. Dia pun sudah terbiasa berbicara tanpa hijab. Tidak hanya bertanya kabar, tapi sudah semakin jauh dari itu. Semakin dekat dan dekat, hingga setan melancarkan tipu daya pamungkasnya. Makhluk terkutuk ini menghiasi wajah dan tubuh wanita itu sehingga terlihat cantik dan indah. Sang rahib tua itu merasa ada dorongan syahwat yang membuat dia melakukan dosa terhadap wanita itu. Setan kembali memanasi syahwat yang mulai menjalar menuju perbuatan dosa. Wahai Barseso, ada seorang wanita cantik di rumah milikmu. Lakukan saja apa yang kau mau, sekali saja. Di sini cuma ada kau dan dia, tidak akan ada yang tahu. Maka terjadilah perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan, sehingga terjadilah malam durjana di rumah itu. Setan-setan bergembira karena telah berhasil menjatuhkan seorang ahli ibadah dengan tipu muslihatnya. Sungguh, tidak ada peristiwa yang lebih dahsyat dari peristiwa terlepasnya iman dari dalam dada. Setelah melakukan dosa zina, Barseso, si rahib tua dari kalangan Bani Israel itu, menyesali perbuatannya dan menangis. Kini setan bekerja kembali melalui was-was yang ditiupkan ke dalam hati Barseso. Celaka kau Barseso, kau telah melakukan hal yang membuatmu binasa. Bagaimana nanti jika wanita itu hamil dan perutnya makin membesar? Niscaya kau tidak bisa memungkiri perbuatanmu. Semua orang akan tahu, sehingga hancurlah reputasimu sebagai ahli ibadah di hadapan Bani Israel. Apalagi jika ketiga saudaranya datang setelah tugas jihadnya, pasti mereka akan menuntut kepadamu dengan menebas batang lehermu itu. Perasaan takut kemudian hinggap di hati sang rahib, kemudian berputar-putar di pikirannya dengan sambil menarik rambutnya yang putih sebagian. Dia berusaha menemukan cara agar dapat keluar dari masalah yang ia hadapi, sambil berucap dalam hatinya, "Apa yang harus aku lakukan?" Setan kembali menghembuskan kata-kata provokasi dari mulutnya yang bau dan terkutuk. Dengan berbisik ia berkata, "Cara satu-satunya adalah dengan cara membunuhnya. Tidak ada cara lain. Jika kau tidak melakukannya, tidak hanya 3 saudara lelakinya yang akan membunuhmu, tapi semua penduduk yang di desa ini akan membunuhmu ramai-ramai. Tentunya kau tidak mau hal itu terjadi, kan?" Bersisa bagaikan sebuah bola yang dipukul dengan tongkat, mengikuti kemana arah tongkat memukulnya, memantul kemana saja sesuai keinginan setan itu. Dengan rambut acak-acakan dan mata yang merah karena tekanan dari rasa kalut yang menggelayut di pikirannya, tubuh tua itu bangkit dan mengambil batu besar lalu dipukulkan ke kepala wanita itu hingga tersungkur jatuh. Mengalirlah darah segar yang keluar dari kepala. Sungguh wanita malang. Sang rahib itu telah terjerumus makin dalam dan lebih dalam lagi ke kubangan dosa-dosa besar. Setelah ia berhasil membunuh, hatinya makin kalut dan kacau, seakan-akan kepalanya tertindih bukit Tursina. Dengan tubuh bergetar, sang rahib itu bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa aku melakukan semua ini? Apa yang harus aku lakukan agar bisa menutupi perbuatan nistaku ini?" Setan dengan senang kembali berbisik, "Sudah, kau kuburkan saja mayatnya di lubang yang sangat dalam,
agar tidak ada yang tahu perihal perbuatanmu ini. Jika ketiga saudaranya datang, kau cukup ceritakan kepadanya bahwa adik perempuannya telah meninggal karena wabah penyakit. Mereka pasti percaya karena kau terkenal akan kesolehan dan kezuhudanmu. Kemudian digalilah lubang yang dalam untuk mengubur wanita malang itu. Dan demi bulan berlalu hingga tiba saat dimana ketiga saudara itu pulang dari peperangan. Ketiganya membayangkan wajah adik perempuannya yang pasti bahagia melihat mereka pulang, sambil membayangkan senyum adiknya yang menyambut sang kakak pulang dengan selamat dari peperangan. Sesampai di rumah sang rahib, wajah cerah ketiga pemuda itu seketika berubah menjadi muram dan sedih. Wajah mereka tertunduk menangisi kepergian adiknya tercinta. Seakan-akan peperangan dahsyat yang telah mereka alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya kepiluan yang hinggap di hati mereka bertiga. Dalam keadaan sedih, mereka bertiga pamit untuk kembali ke rumah mereka untuk beristirahat dari hari-hari berat yang mereka alami. Bukanlah setan namanya jika tidak memaksimalkan kejahatannya sampai dasar kebinasaan. Setan pun datang ke dalam mimpi ketiga saudara wanita tersebut. Di dalam mimpi, setan memberikan gambaran-gambaran bahwa adik perempuan mereka bukanlah mati karena wabah penyakit, tetapi mati karena dibunuh oleh si rahib setelah sang rahib memperkosa adiknya. Di paginya mereka bertiga berkumpul dan salah satu dari mereka, yaitu kakak pertamanya, berbicara mengenai mimpinya. "Wahai saudaraku, sesungguhnya semalam aku bermimpi buruk, tetapi aku takut jika hal ini aku ceritakan kepada kalian." Salah satu dari mereka pun menjawab, "Tidak, jika itu hal yang buruk, coba ceritakan kepada kami." Kakaknya pun bercerita, "Semalam aku bermimpi, dan di mimpi itu aku melihat sang rahib berbuat nista kepada adik kita, kemudian membunuhnya dengan memukul kepalanya dengan batu besar, serta menguburkan jasadnya di belakang rumah si rahib." Mendengar cerita itu, kedua adiknya terhentak kaget karena mimpi yang diceritakan kakaknya mirip dengan mimpi yang ia alami semalam. Sang adik pun berkata, "Sesungguhnya kami pun bermimpi hal yang sama. Jika ini sebuah kebenaran, aku akan membunuh rahib itu." Bagai api dalam sekam, ketiga bersaudara itu sepakat untuk mendatangi sang rahib dan menginterogasi demi mendapatkan kebenarannya. Sesampainya di tempat sang rahib, salah satu dari mereka bertiga bertanya kembali tentang perihal sebenarnya kepada Barseso. Dengan gugup dan bergetar, Barseso kembali bercerita bohong sambil memperbaiki letak tangannya, seakan risih dengan gerakannya sendiri. Barseso berkata, "Wahai anak muda, kau kan tahu kedudukanku terhadap Bani Israel. Bagaimana mungkin aku berbohong? Adikmu mati karena wabah penyakit." Tiba-tiba salah satu dari ketiga saudara itu membentak dengan keras, "Kau bohong, Barseso. Kau telah memperkosanya dan membunuhnya dengan batu." Mendengar hal itu, Barseso terperangah sambil pikirannya melayang mencari informasi dari kepalanya. Hatinya berkata, "Bagaimana mungkin mereka tahu dengan apa yang aku perbuat? Jangan-jangan ada yang melihat perbuatanku, kemudian mengadukan perihal ini kepada saudara perempuan yang telah aku bunuh itu. Sungguh celaka aku." Barseso yang ketakutan tidak bisa menyembunyikan kebohongannya lebih lama lagi. Dia kemudian lari dari ketiga pemuda itu. Sebenarnya, tuduhan yang dilontarkan pemuda itu hanyalah pancingan belaka. Mereka pun sebenarnya tidak begitu yakin 100% akan mimpinya. Tetapi melihat Barseso lari dari pertanyaan itu, mereka malah meyakini bahwa Barseso benar-benar telah membunuh adiknya. Si rahib tua itu tidak benar-benar memperhitungkan tindakannya. Dengan cepat, pemuda itu menangkapnya dan meninju kepalanya dengan keras, sampai mengucur darah dari pelipisnya. Salah satu dari pemuda itu mulai naik pitam, kemudian menghunuskan pedangnya berusaha menebas kepala sang rahib. Tapi dengan cekatan,
Kakak tertuanya menahannya dengan memegang tangan adiknya itu sambil berkata, "Bersabarlah adikku, jika kita membunuhnya sekarang, kita akan dihukum oleh kerajaan karena kita tidak mempunyai bukti-bukti kuat." Sang adik yang sudah naik pitam kembali memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. "Baiklah kak, kemudian apa yang harus kita lakukan?" tanya sang adik. "Pertama, kita akan bongkar kuburan adik kita untuk menemui bukti-bukti yang kuat. Setelah itu, kita akan bawa rahib laknat ini ke hadapan raja." Kemudian digalilah kuburan itu dengan disaksikan beberapa dari petinggi kerajaan untuk menjadi saksi akan bukti-bukti yang nanti akan ditemui. Setelah semakin dalam ia menggali kuburan itu, ia menemukan serta mengangkat jenazah adiknya dan melihat bahwa jenazahnya seakan dikubur dengan cara yang tidak layak. Betapa kagetnya sang kakak setelah memeriksa tubuh adiknya. Ternyata ada bekas pukulan benda tumpul di kepalanya. Juga menemukan batu yang terdapat percikan darah yang sudah kering. Diperkirakan rahib itu memukulnya dengan batu tersebut. Setelah bukti-bukti terkumpul, maka diarahlah rahib itu menuju ke kerajaan untuk diadili. Sesampainya di kerajaan, saksi-saksi dari pihak kerajaan memenjarakan sang rahib sementara guna mempersiapkan pengadilan yang sebenarnya. Di dalam teralis besi, sang rahib menangis sejadi-jadinya. Dengan wajah penuh luka, ia menatap langit-langit penjara sambil memikirkan hukuman apa yang nanti akan dijatuhkan kepadanya. Terbesit di hati kecilnya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang rahib itu baru saja akan mengangkat kedua tangannya, muncullah iblis di hadapannya. Barseso pun terkejut dan kembali menurunkan tangannya sambil bertanya, "Siapa dirimu? Kenapa kau bisa tiba-tiba ada di sini?" Iblis menjawab, "Aku adalah iblis. Semua yang terjadi kepadamu adalah ulahku dan anak-anakku." Barseso tertunduk sambil menangis. Iblis berkata lagi kepada Barseso, "Wahai Barseso, untuk apa kau mengangkat tanganmu? Ketahuilah bahwa Tuhanmu benar-benar sudah meninggalkanmu. Dosa yang kau lakukan sudah tidak mungkin diampuni. Kau sudah menjadi terkutuk dan terputus dari rahmat Allah seperti diriku ini. Kau telah memperkosa wanita yang telah menjadi amanahmu. Kau juga telah membunuhnya, kemudian berbohong kepada saudara lelakinya. Dosamu sudah memenuhi langit dan bumi. Tidak ada penolong lagi untukmu kecuali aku. Akulah satu-satunya yang bisa menolongmu dari semua kehancuran ini." Mendengar perkataan iblis, Barseso mengangkat kepalanya sambil menyeka air mata yang sudah membasahi mata dan pipinya. Barseso berkata, "Bagaimana caranya kau menolong aku?" Iblis mendapat pertanyaan itu, mimik wajahnya langsung tersenyum. Kemudian berkata, "Kau hanya cukup sujud sekali saja kepadaku. Nanti pasti kau akan tahu caraku menolong dirimu." Barseso yang sudah merasa putus asa akhirnya melakukan perbuatan syirik, dosa yang benar-benar tidak bisa ditebus dengan apapun. Ia pun bersujud penuh harap kepada iblis, berharap agar iblis bisa membantunya keluar dari masalah ini. "Oh Barseso, sungguh buruk perilakumu saat menjelang ajalmu. Ibadahmu, sujudmu kepada Allah, kebaikanmu yang pernah kamu lakukan, musnah semua dengan sujud yang kau lakukan untuk iblis. Sudah tidak ada lagi Barseso sang rahib yang zuhud dan terkenal kesolehannya. Sudah tidak ada lagi Barseso yang selalu terbangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Sudah tidak ada lagi Barseso untuk Bani Israel." Kemudian dibawalah Barseso oleh beberapa penjaga ke hadapan sang raja. Mata Barseso melihat ke kanan dan ke kiri, mencari iblis yang katanya akan membantu. Sampai saat sang raja memutuskan perkara kepada Barseso dengan memberikan keputusan hukuman mati. Ada beberapa riwayat menceritakan kalau Barseso disalib sampai mati. Sampai pada ajalnya tiba, iblis tidak menampakkan batang hidungnya sedikit pun.
Begitulah iblis, makhluk sombong pembohong dan seburuk-buruknya ciptaan. Kemudian matilah Basiso dengan kematian yang menghinakan. Demikianlah kisah seorang ahli ibadah yang di akhir hayatnya menjadi penyembah setan. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita dan memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan semoga kita semua terhindar dari su'ul khotimah, serta mendapatkan akhir yang baik menjelang kematian kita. Amin. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.